Oke, ya IHSG masih sideways, ya masih sideways di range ini ya 6750 sampai dengan 6480. Nah, cuman agak rawan kalau misalnya ternyata besok itu uptrendan yang ini, yang ungu, ya, yang ungu yang ini itu dijebol, ya. Eh, jadi kalau besok merah nggak apa-apa, tapi selama dia masih kuat di atas 658 6590 ya. Tapi kalau udah di bawah 6590 apalagi closingannya gitu ya, bukan cuma jebol doang. Closingannya di bawah 6590 ini akan berpotensi balik lagi ke 6480 untuk IHSG. Ya, jadi agak rawan, hati-hati. Kita coba cek saham Big Bang-nya dulu ya. BBCA sudah berhasil lewat garis merah ini ya di 7.700, sempat naik sampai tertinggi 79, terus hari ini merah. Nah, kalau besok masih merah lagi, support berikutnya itu di area sini ya, yang hitam sama yang merah. Artinya di 75 sampai 7575. Nggak boleh di bawah dari 7.500. Kalau di bawah 7.500, itu agak rawan juga BCA bisa balik lagi ke 7225. Ya. Dan sekaligus harusnya kalau di bawah 7.500, IHSG mungkin bisa balik lagi ke 6 6,5 ya, 6,5 sampai 6,48. Ya 6,5-an lah, 6,550 mungkin ya, sekitar situ. Ya agak rawan. BBRI-nya so far juga sideways ya, sideways ada potensi naik kalau dia bisa breakout dari area 4310 ya. Targetnya masih sama yang sebelum-sebelumnya, target jauhnya di sekitar 5.200 sampai 5.600 ya. Itu terus ada BBNI. Ya, ini BBNI salah satu yang menahan IHSG juga. Kalau dia berhasil breakout 7225, next target adalah di 7575, dan ini mungkin masih bisa dilebihin lagi atau dilewatin lagi dengan target maksimal di 8.200 ya. Terus ada Bank Mandiri. Bank Mandiri masih sideways selama dia belum mampu lewat 7325 ya. Selama belum mampu lewat ini, dia masih sideways di range 7325 sampai dengan 6850. Jadi untuk sektor banking di saham-saham yang besar, di saham-saham yang big bank ya, itu rata-rata sideways dengan kecenderungan untuk uptrend. Jadi big bank-nya nggak ada masalah. Ya, yang jadi masalah itu yang bank-bank kecilnya seperti kayak Agro. Ya, ini trennya masih turun, ya, trennya masih turun. Terus ada BRIS, bank second lender-nya ya, ini yang bermasalah. Ya, ini BRIS. Kalau kita lihat pakai Fibonacci, kita ukur pakai Fibonacci, target penurunan BRIS itu ada di pertama 1.400, ya, sekitar sini 1.400. Yang terakhir ini yang paling kuat itu di 1.000. Ya, di 1.000. Ya, jadi di 1.000 ini yang paling kuat ya untuk saham BRIS. Nah, selain itu IHSG ini belum ada sentimen positif sama sekali ya, malah sentimen positif tadi cuma trade balance doang, tapi nggak terlalu ngefek ya trade balance karena memang
dari sebelum-sebelumnya juga udah positif gitu kan trade balance kita. Ya malah kebanyakan sentimen negatifnya ada di Antam ya. Ini salah satu saham yang bikin saham-saham metal itu ikutan turun. Ada Antam, Inco, ya. Ini masih naik sebentar untuk turun lagi kalau saya lihat. Terus untuk Tins juga sama, naik sebentar terus untuk turun lagi. Ya. Udah gitu disusul dengan Harum. Ya, Harum. Harum ini ada potensi untuk sideways. Ya. Jadi kebanyakan yang jadi pemberat IHSG itu dari bank-bank kecil. Lapis duanya ada Agrobris, yang ketiganya ya kayak BABP, BGTG gitu kan ya. Terus dari sektor mining juga minyaknya nggak kemana-mana sahamnya. Saham nikel, emasnya cenderung turun, batu baranya sempat naik, tapi nggak terlalu kuat ya. Meskipun semalam batu bara naik 2%, tapi hari ini PTBA-nya merah. Masih oke, tapi merah cenderung. Terus Adaro juga ini berpotensi sideways ya, berpotensi sideways. Indi favorit Pak Herdi nih. Ini juga sideways. Sideways cenderung uptrend ya. Kalau dia bisa breakout 1720 itu harusnya dia udah uptrend. Ya. Terus selain itu ada MTEK juga yang cukup memberatkan ya, memberatkan IHSG. Ya, MTEK. Kalau grupnya LIPO itu MLPL, MPPA ya itu parah sih turunnya. Ya, jadi kebanyakan saham itu kondisinya lagi nggak bagus, ya, lagi nggak bagus. Justru yang bagus ini atau yang sedikit ketahan, penurunannya ketahan, itu dari sektor bank ya, banking yang punya market kapitalnya besar ya, kayak BCA, BRI, BNI, Mandiri, Arto, ya, itu agak sedikit ketahan, malah diakumulasi gitu ya, rata-rata diakumulasi. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa IHSG itu masih nggak ada arah ya, atau sideways, masih sideways ya, masih sideways. Nah, mungkin ketakutan saya yang waktu minggu lalu saya bilang minggu ketiga ya IHSG bakalan koreksi, mungkin nggak akan ada ya, koreksinya cukup lumayan, mungkin nggak akan ada karena harusnya kalau misalkan dia mau koreksi ya, mau koreksinya dalam itu turunnya dengan volume yang besar. Nah, hari ini pun meskipun turun hampir 1%, tapi volumenya nggak terlalu besar ya. Volume transaksi nggak terlalu besar. Jadi menurut saya ya masih masih lumayan oke lah ya, masih masih lumayan oke. Tapi kalau misal untuk saham-saham lapis satu ya di selain sektor banking itu saya rasa resikonya masih cukup besar ya. Oleh karena itu eh, kita banyak trading, saya sedikit ubah strategi ya. Saya sedikit ubah strategi dengan masuk ke saham-saham kecil, tapi yang agak ditradingkan gitu ya. Jadi nggak yang semi swing ya. Kan kalau kemarin kan kita lebih cari yang belum naik apa buat nge-swing. Ya, kali ini agak sedikit agresif. Ya, kenapa? Karena eh, kalau dilihat saham-sahamnya itu nggak ada yang awet naiknya terus-terusan gitu. Ya, kalaupun ada itu biasanya resikonya cukup tinggi ya. Meskipun kayak contoh Bima ya. Ya, Bima nih ya, hari ini ARA cukup happy ya kita ya masuk
dari 240 ya, masuk dari 240 sampai 250, ya anggaplah 250 gitu. Bisa jual tadi di 300, terus yang kedua masuk lagi di 310, jual di 330. Ya meskipun saya yakin ada yang jual di ARA juga ya. Nah, cuman saya mau kasih tahu aja kalau buat Bapak Ibu yang masih belum jualan Bima ya. Ini di sini Bima naik hari ini hampir 25%. Di sini juga ARA ya. ARA hampir 25%, di sini juga ARA hampir ARA di sini ya. Nah, cuman kalau di sini kita bisa lihat ya. Setiap kali ada satu candle hijau yang besar, besokannya candlenya merah, terus turun 2 sampai 3 hari ya. Ini candle besar turun 2 hari. Ini candle besar turun 2 hari. Ini candle nggak terlalu besar bodinya tapi turun 3 hari. Ya. Jadi polanya seperti itu. Nah, itulah kenapa saya saranin tadi jualnya di 330 karena takut ke arah. Tapi baik itu arah nggak arah, yang penting kita udah lepas. Karena ada potensi besok atau 2 hari ke depan itu dia koreksi. Nah, jadi itu bisa jadi eh, apa? Kalau kita masih punya dana, itu bisa jadi watchlist kita ya nanti di 2 hari ke depan. Ya, ini untuk Bima. Harusnya kalaupun besok turunnya juga nggak dalam, ya, nggak dalam. Justru itu jadi momen buat kita masuk. Ya, jadi kita kebanyakan hari ini saya mulai ubah strategi karena seperti biasa target saya adalah buat dapetin profit. Mau itu metodenya swing, mau scalping, mau sahamnya gorengan, mau saham blue chip, yang penting profit. Ya, yang penting profit. So, saya coba agak sedikit aktif daripada biasanya. Ya, dari mulai hari ini di tanggal 17 sampai akhir bulan. Ya, biasanya saya mulai aktifnya itu di tanggal 20-an. Minggu keempat biasanya. Selama 1 minggu kalau Bapak Ibu perhatiin, saya biasanya aktifnya di akhir minggu doang gitu. Sebelum akhir dari awal bulan sampai sebelum akhir minggu tuh biasanya saya metodenya swing. Nah, buat kejar target di akhir minggu tuh biasanya metodenya adalah scalping atau fast trading gitu. Nah, cuman karena bulan ini agak beda ya, marketnya agak beda. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi market ya, supaya tujuan kita tetap tercapai dan kita juga eh, nggak terlalu pusing sama oh ini udah sempat naik kok turun lagi, sempat naik turun lagi kayak gitu ya, nggak terlalu pusing sama seperti itu. Jadi kita ambilnya yang sementara ini ambilnya yang fast trend seperti itu ya. Nah, kita mulai bahas sahamnya. Karwe ya, ini meskipun naiknya udah cukup lumayan tinggi, tapi saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik ya, maka itu tadi kita rekomen. Nah, di time frame pendek ya, time frame kecil dia berpotensi breakout pola namanya racing wedge ya. Jadi kalau dia bisa breakout pola ini, dia akan confirm lanjut naik sampai 250-an. Ya. Jadi tadi kita masuk itu cukup low risk ya, cukup low risk. Ya, cukup low risk. Terus berikutnya ada MITI. Ya, ada MITI. Dia sudah berhasil breakout dari downtrend line ya. Terus kuat di atas support, cuman masih sideways di range ini. Gitu ya. Ini sebenarnya baru confirm naiknya itu di pas breakout 242.
Ya, 242. Tapi target saya cuma 250. Kenapa? Karena saya rencana jual 250 masuk lagi di sekitar 242 ini. Buat dijual lebih tinggi. Seperti itu. Ya. So far kalau misalnya besok candle-nya hijau untuk 30 menit pertama, itu sinyal yang bagus. Ya, tapi kalau misalnya ternyata candle-nya hijau merah di 30 menit pertama, ada kemungkinan itu kita akan langsung kena cut loss. Gitu ya. Terus ada Amar, ya ada Amar. Ini infonya Amar ada yang mau akuisisi, nggak tahu siapa gitu ya. Tapi ini secara teknikal memang udah cukup oke kok. Ya, secara teknikal memang cukup oke. Dia ada potensi bikin pola yang namanya cup and handle, ya. Selama dia kuat di range ini, ya. Selama dia kuat di atas range ini, 565 sampai 620. Ya, itu ada potensi dia bikin pola cup and handle. Ya. Ini so far masih bisa naik. Target saya 685 gitu ya, uji high yang sebelumnya di sini. Tapi kalau 685 ini ditembus, harusnya ya, harusnya itu target jauhnya bisa kisaran 1000-an. Ya, bisa kisaran 1000-an. Harusnya begitu. Kalau yang tipikalnya suka invest, silakan. Kalau memang berani. Kalau saya sih nggak berani invest karena takutnya eh, ya udah naik tinggi, terus tiba-tiba turun ya, kayak BABP gitu kan, naiknya tinggi, udah gitu tiba-tiba turun. Apapun alasannya lah, mau ada red issue, mau apa, yang penting kan turun kita tahu. Gitu. Jadi kalau saya biasa di trading. Nah, hari ini naiknya udah cukup lumayan. Kemungkinan besok kena 685 terus candle-nya merah. Jadi malam ini atau sekarang mungkin Bapak Ibu bisa input jual dulu di 685 ya, atau besok pagi bisa input jual dulu di 685. Nanti kalau misalnya ternyata breakout 685 dia naik lagi, ya akan kita rekomendasiin lagi ya, mirip kayak Bima tadi. Bima sebenarnya saya harapin tadi jual di 300, retrace sampai 280, kita bisa masuk lagi, terus jual lagi di 320. Ternyata eh, malah naik terus, akhirnya kan kita beli di 310 ya. Jualnya di 330. Seperti itu. Ya. Jadi agak sedikit pola tradingnya agak sedikit diubah ya, buat ngejar ketinggalan. Ya, tapi jangan nanya kenapa nggak dari awal pola tradingnya yang fast trading atau yang scalping. Ya, jawabannya masih sama juga karena sebenarnya di grup ini memang saya fokusinnya ke swing, bukan ke fast trading. Ya, rencana akan ada grup yang fast trading, cuman saya masih pikirin skemanya seperti apa, gitu ya. Terus IDEA ya masih sideways, tapi dalam tren naik ya. Selama dia kuat di atas ini ya, di atas ini trennya masih bisa naik. Sorry, masih arahnya bisa reversal gitu ya. Selama dia kuat di atas ini. Ya. Kemarin kita rekomen masuk di 120 sampai 123 ya. Meskipun masuk pas di arah di sini ya. Besokannya langsung naik, tapi karena belum capai target dia langsung turun lagi. Ya.
Oke, nggak apa-apa. Selama dia kuat di atas support, masih oke. Ya, masih oke. Apalagi kalau dia bisa breakout dari downtrend-nya ini ya. Ini mungkin ada potensi dia bisa selain ke sini gitu ya. Dia ada potensi balik lagi ke sini. Ya, ada balik lagi ke sini 197. Ini target saya cuma di 105 150 ya. Padahal ini ada gap nih. Ada gap di 154 gitu. Jadi target saya sebenarnya nggak usah harus sampai nutup gap, cukup di low yang dari sini gitu. Ya. Harusnya kena, harusnya. Ya, cuman ini masalahnya saham akselerasi ya. Jadi kenaikannya 10%, penurunannya juga 10%. Ya. Terus Unilever. Nah, Unilever tuh kemarin sudah sempat breakout ya. Sayangnya masih belum nembus 4340 sampai dengan 4360 ya. Masih sorry. Di sini high-nya 4340. Masih belum bisa nembus 4340 ya. Jadi dia koreksi lagi. Nah, kalau besok masih koreksi ini udah pasti kita akan kena cut loss ya. Jadi besok harus rebound. Kalau nggak rebound akan koreksi dan koreksinya kemana? Ya ada potensi dia bisa breakdown dari support yang ada di sini. Gitu ya. Bisa breakdown dari support yang ada di sini. Kalau breakdown dari support yang ada di sini, tujuannya kemana? Ke sini. Ya, support selanjutnya 3.800. Seperti itu. Jadi ini besok harus naik deh, harus rebound. Kalau nggak rebound, agak bahaya. Ya. Untuk sahamnya itu, kalau misalnya biasa saya kasih rotasi sektornya, kali ini saya nggak bisa kasih rotasi sektor ngarahnya kemana, karena yang seperti tadi dibahas di depan ya, di sektor finance pun atau sektor banking itu nggak searah. Blue chipnya naik, second liner, third linernya turun. Itu nggak searah. Jadi nggak bisa yang saya kasih, oh ini nanti rotasi sektornya ke sini gitu. Nggak bisa, karena yang namanya rotasi sektor harus harus berjalannya berarah, apa beriringan atau bersamaan gitu. Kalau misalnya saya bilang, oh sektor banking naik, ya harusnya semua banking naik, baik itu blue chip, second liner, third liner itu naik gitu. Minimal kalaupun nggak semuanya naik, tapi kebanyakannya naik gitu. Kalau sekarang kan kalau kita perhatiin, bank itu kebanyakannya turun. Ya, bank itu kebanyakan turun. Yang naik itu dikit. Ya, Amar naik. Amarnya naik, tapi BGTG-nya nggak kemana-mana gitu ya. Ini cuma sideways doang. Bisa jadi dead cat bounce juga bisa. Bacanya ya masih sideways juga. BLBP-nya sideways juga gitu. Jadi nggak terlalu bisa difokusin ke sektor mana yang akan bergerak ya. Bahkan kayak konstruksi kemarin kita coba masuk ke waskita yang habis RI sempat naik juga ya, tapi ternyata malah hari ini di breakdown dengan volume yang cukup lumayan. Nah, ini bisa jadi waskita turun lebih dalam ya. Bisa jadi waskita turun lebih dalam. Kemana? Ke sini. 555 berikutnya ke sini ya. Agak mengerikan loh waskita. 520 sampai 55 5 520 sampai 555 ya. Terus berikutnya nanti sampai 435 sampai dengan 370 ya. Jadi konstruksi rata-rata semua dijebolin. Sorry, nggak semua dijebolin. Eh, Rata-rata turun itu maksudnya. Ya, rata-rata turun. PTPP, Wika ini juga turun. Ya,
Wika, Mas Wita, PT PP Adi. Adi ini juga turun. Gitu. Jadi memang masih agak rawan ya. Yang lebih fokus ke blue chip itu harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Tapi kalau misal kayak saya fokusnya yang ngikutin market, kalau misal mau jalan blue chipnya pasti akan ada. Gitu. Kayak kemarin kenapa masuk Unilever? Karena saya lihat marketnya akan ada potensi jalan, ternyata 1-2 hari kemudian malah koreksi. Gitu ya. Nah, kalau sahamnya apa yang menarik? Hmm, ya kebanyakan sahamnya saham-saham gorengan sih yang menarik. Ya, saham-saham gorengan yang menarik. Jadi ya nanti kita akan infoin aja di grup ya rekomendasinya kita itu ke saham apa gitu ya. Kita masih punya sisa porto 15%, itu bisa buat masuk 1 atau 2 saham. Ya. Ada yang mau ditanyain? Oh iya, metal mining ini termasuk ya si si keras ini ya. Karena kan baja ya, baja-bajaan itu kan termasuk metal mining. Jadi kayak ISSP itu juga koreksi ya. Udah nggak kuat di atas 400 itu udah nggak bagus. Terus kayak baja ini juga sama ya. Terus GDST ini juga siap-siap jebol support gitu. Jadi metal mining sebaiknya hindari dulu ya sampai arahnya lebih lebih jelas kalau saran saya. Terus bank-bank kecil ya untuk trading aja gitu ya. Sementara untuk trading aja, jangan beli untuk disimpan dulu. Batu bara itu ini menarik bos ya. Cuman kalau closingnya tadi di 75 aja minimal, itu udah kita udah pasti masuk. Tapi kalau hari ini tadi lihat kayaknya agak susah di atas 75, jadi kita masih pantau ya. Ya, kita masih pantau ini, bos. Ya, terus Tegra ini juga ada potensi lumayan. Hari ini naik dengan volume yang cukup besar ya. Hari ini naik dengan volume yang cukup besar. Kalau kita turunin time frame 30 menit, ini kenaikannya di 30 menit terakhir sebelum dia closing market. Ya. Nah, ini biasanya nunggu 1-2 candle dulu nih, baru kelihatan lebih jelas arahnya mau kemana. Nah, ini juga masuk dalam pantauan kita. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Hati-hati ya Bapak Ibu ya, bagi yang punya blue chip, terutama di sektor yang tadi saya sebutin ya, mining. Kalau misalkan dari pola, itu harusnya itu turunnya setinggi ini, ya kurang lebih 900. Jadi kalau pada saat dia breakdown di sini, turun 900.
itu bisa kisaran 1.200-an ya. Bisa kisaran 1.200-an. Ya, 1.200-an nih udah paling dalam sih harusnya. BRPT TPIA. Oke, BRPT, yes. BRPT ini kemarin udah menarik ya. Udah sempat menarik, sempat naik. Ya. Cuman sayang nggak kuat di atas MA34 ya. Jadi MA34 di BRPT ini cukup lumayan signifikan nih. Ya, ini juga sama nih. Naik, nggak kuat lewat dari MA34 turun. Ini sekalinya kuat, balik lagi. Ya, ini juga sama. Tapi setelah dia kuat di atas MA34, naiknya terus-terusan. Gitu. Ya. Jadi ini MA34 jadi resisten yang cukup kuat. TPIA-nya TPIA-nya masih lebih mending nih. Ya. TPIA-nya masih lebih mending. Masih kelihatannya masih bisa naik gitu ya, masih bisa uptrend karena eh, yang disebut uptrend kan moving average-nya yang kecil ada di atas dari yang besar kan. Ini salah satu cirinya. Ya, TPIA-nya masih lumayan. Cuman BRPT-nya masih belum confirm naik. Tinggal besok sih, kalau besok rebound berarti dia potensi reversal, tapi kalau ternyata besok nggak rebound malah merah lagi ya, berarti potensinya adalah continue. Continue koreksi maksudnya. Selain mining, sektor apa lagi yang harus dihindarin? Eh, konstruksi ya, konstruksi properti itu masih sideways, masih dipantau dulu aja. Tapi konstruksinya itu udah bisa dibilang confirm ya, confirm untuk lanjut turun lagi. Terus semen-semenan juga sama. Eh, mining sama digital juga kurang lebih hampir sama ya. Sektornya apalagi yang apa mau pindahnya kemana? Ayam-ayaman sih kelihatannya cukup menarik ya. Kelihatannya cukup menarik kelihatannya. Cuman kalau saya sih selama IHSG-nya masih sideways belum terlalu berani rekomendasiin yang blue chip gitu. Ya, belum terlalu berani rekomendasiin yang blue chip. Paling Java sih ini yang teknikalnya cukup oke ya, Java sama Cepin untuk ayam-ayaman yang blue chipnya gitu ya, untuk sektor ayam-ayaman. Meskipun kalau saya masih mantau yang second liner atau third linernya. Ya, kalau ada spare cash, baiknya kita tunggu dulu aja. Ya, tunggu dulu. Saham yang layak diperhatiin itu Antam sih. Ya, kalau saya biasanya bagi beberapa metode ya. Jadi cari saham yang trennya naik, yang lagi trennya naik atau yang lagi mau tren naik gitu ya. Contoh kayak tadi Bima itu trennya naik gitu. Terus kayak Karwe ya ini trennya naik. MITI ini
sideways tapi ada potensi trennya naik. Nah, kayak gitu. Atau yang turunnya udah dalam ya, atau berpotensi turun dalam itu jadi watch list. Karena pasti suatu ketika tuh kan akan reversal. Sorry, maksudnya akan technical rebound ya. Itu menarik kalau ada technical rebound. Cuman ya tetap kalau misal mau metodenya seperti itu, berharap ada technical rebound ya pada saat masuk harus siap cut loss. Karena kalau nggak di cut loss, model kayak BABP ya, kalau Bapak Ibu ingat eh, di sini ya, di sini sideways, ini ada potensi technical rebound, kita masuk, naik sebentar, turun dibanting. Ya, pas dibanting turun dari sini, nah ini udah harus cut loss. Gitu. Karena takutnya turunnya berkepanjangan gitu. Ya. Jadi ya mau metodenya apapun, yang penting kita harus siap sama resikonya gitu ya. Harus siap sama resikonya. Oke, BLBP ini cukup menarik nih ya kalau sideways terus di sini. Ya, BLBP cukup menarik. Ini ada potensi juga dia bentuk pola inverted head and shoulder. Ya. Nah, salah satu keunggulan kalau misalnya kita cari saham yang trennya udah turun dalam kayak gini ya, pada saat dia mau reversal, biasanya dia nggak bentuk suatu pola gitu. Polanya pola reversal. Jadi kita tinggal pantau aja. Ini kayak gini nih, ini ada potensi bikin head ya. Ini kalau dia rebound naik sampai sini berarti ini head gitu. Dan kalau dia turun sini terus dia rebound lagi berarti confirm pola inverted head and shoulder. Nah, itu udah menarik. Berarti dia akan mulai reversal gitu. Sama kayak misalnya dari tren naik terus mau ke tren turun. Nah, itu biasanya juga muncul pola gitu ya. Ini kan kayak Arto juga muncul pola nih. Udah naik tinggi terus turun. Nah, dia bikin pola inverted head and shoulder. Gitu ya. Alhasil dia masih bisa lanjut naik. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kalau ada dana cash, bisa trading dulu di saham batubara sih ya, trading ya. Trading di saham batubara, PTBA atau Indi ya. Ada nya kayaknya akan set soalnya. Ya, cuman ini harus untuk pendek aja gitu, jangan terlalu panjang gitu. Oh, ini salah satu contoh juga sama ya, Bukalapak. Ya, kalau misalnya kemarin Bapak Ibu masuk, ikutan masuk di Bukalapak di harga 450 sampai 460, ya di sekitar sini gitu ya. Ya, masuk di sekitar sini, terus nggak di cut loss, ya udah ya. Cut loss kita di 438 atau 440. Sekarang harganya udah 360 dan ini tuh harga sahamnya turun, volumenya naik. Nah, berarti masih bisa turun lagi. Kan bahaya nih yang kayak gini. Ya, itulah fungsinya dari stop loss.
Ya. Pengalaman saya, kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau stop loss, pasti sahamnya akan jadi banyak dan kebanyakan yang merah. Yang sisanya yang nggak di stop loss, ya. Yang nggak di cut loss. Gitu. Ujung-ujungnya uangnya ngedap semua nanti. Syukur-syukur bisa balik lagi, tapi kalau misalnya nggak bisa balik lagi, wah itu kan bahaya ya. Jadi harusnya uangnya bisa eh, berkembang, jadi mandek gitu, nggak berkembang. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Saham yang menarik masih saham-saham kecil ya, masih saham-saham kecil. Jadi saham-saham besarnya itu nggak terlalu menarik. Ya, masih saham-saham kecil. Ada lagi yang mau ditanyai? Jadi hati-hati ya kalau misalkan belum nggak sempat mantau, nggak sempat mantau, eh, nggak sempat mantau grup WA, ya sebaiknya jangan masuk dulu. Gitu. Karena kalau enggak, takutnya marketnya berubah cukup cepat ya. Sahamnya maksud saya. Ya contohnya kayak Bima ya. Bima aja waktu kemarin kita rekomen itu udah sempat naik, terus sempat ARB juga gitu kan. Habis ARB tiba-tiba naik lagi. Ya, model kayak gitu. Kayak tadi aja saya lihat pagi ya Bima, oh masih 290. Saya lagi mau buka chat ngetik di apa di grup VIP gitu ya, lagi mau ngetik. Udah 300. Ya udah. Itu cepet banget. Jadi nggak sempet upgrade target gitu ya. Udah langsung kena 300 ya udah. Bahkan sampai 304 kalau nggak salah itu tadi pagi. Gitu. Jadi kadang tuh pergerakan harga sahamnya itu bisa cepet banget. Nah, saran saya juga kalau udah dapat barang langsung pasang jual ya. Ini CAST ini juga salah satu watchlist kita ya, CAST, terus ada RMKE, ini juga watchlist ya. OBMD itu kemarin kita sempat trading, tapi eh, sekarang masih sideways. Jadi kita akan pantau juga. Ya, jadi sementara ini saran saya karena kondisi market masih belum terlalu oke, yang suka blue chip agak sedikit dikurangin, yang suka gorengan ya harus bisa mantau gitu ya, harus bisa mantau. Karena kalau enggak takutnya ada perubahan seketika gitu nggak kepantau, nggak apalagi nggak pasang trailing stop atau stop loss ya itu bisa bahaya gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain untuk hari ini cukup segitu dulu ya. Jadi saya masih belum bisa ngasih sektoralnya apa gitu ya, masih masih belum bisa ngasih sektoralnya ke mana arahnya gitu. Tapi kalau lihat IHSG ya masih sideways gitu ya, masih sideways gitu. Ya, yang bahaya kalau misalnya ternyata breakdown dari
garis ungu ini atau di 6590 closingan gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam dan happy cuan. Cuan, selamat malam.